Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Prenika dari kelas 8TA. Di video ini saya akan membahas mengenai implementasi sistem embedded dalam berbagai bidang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sistem embedded. Menurut HIT tahun 2003, embedded system atau sistem tertanam adalah suatu sistem berbasis mikroprosesor yang dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi dan tidak dapat diprogram oleh end user atau pengguna. Jadi, sekali sistem tersebut dibuat, maka pengguna tidak dapat menambah atau mengubah fungsi yang ada. Hal ini tentu saja berbeda dengan sebuah personal computer atau PC. Pada PC, pengguna masih bisa mengubah atau menambah fungsi-fungsi baru dengan cara memasang atau menginstal perangkat lunak yang diinginkan. Lalu, di sini ada ciri-ciri embedded system. Yang pertama, mempunyai computing power. Dengan kata lain, dilengkapi dengan sebuah prosesor. Yang kedua, bekerja di lingkungan luar ruangan IT. Jadi, kemungkinan besar tidak dilengkapi dengan AC dan menghadapi gangguan dari luar seperti getaran dan debu. Yang ketiga, memiliki tugas yang spesifik. Beda dengan PC atau server yang relatif lebih multi-purpose. Sejarah embedded system. Sistem embedded modern yang pertama dikenali adalah Apollo Guidance Computer yang dikembangkan oleh Charles Tack Draper di MIT Instrumentasi Laboratorium awal 1960-an. Apollo Guidance Computer atau AGC adalah onboard digital computer, papan komputer digital, diinstal di setiap spacecraft program Apollo, baik Command Module dan Lunar Module. Disediakan onboard computation untuk mendukung spacecraft guidance, navigasi, dan kontrol. Apollo Flight Computer adalah yang pertama menggunakan Integrated Circuit atau IC. Software AGC ditulis dalam bahasa Assembly AGC atau IGC. Adapun karakteristik embedded system. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Embedded system biasanya memiliki sumber daya yang terbatas seperti daya listrik, memori, dan ruang penyimpanan. Yang kedua, ukuran dan bentuk yang kecil. Yang ketiga, spesialisasi fungsi. Embedded system dirancang untuk melakukan tugas tertentu atau fungsi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, harga yang terjangkau. Yang kelima, real-time responsiveness. Ada 4 kategori embedded system, yaitu mandiri standalone, yang kedua real-time, yang ketiga hard real-time, dan yang terakhir soft real-time. Contoh dari embedded system, yang pertama sistem kendali mesin industri, yang kedua peralatan elektronik konsumen, yang ketiga kendaraan, keempat peralatan medis, dan yang terakhir sistem keamanan rumah. Implementasi sistem embedded dalam berbagai bidang adalah penggunaan teknologi sistem embedded pada berbagai aplikasi dan perangkat yang memerlukan fungsionalitas dan kinerja yang lebih kompleks dan terintegrasi secara sempurna. Implementasi sistem embedded dalam berbagai bidang ini merujuk pada pemanfaatan teknologi embedded untuk memenuhi kebutuhan sistem yang terintegrasi dalam berbagai sektor. Bidang-bidang ini meliputi industri, kesehatan, transportasi, konsumen, dan lainnya. Yang pertama, di sini ada implementasi sistem embedded dalam industri. Sistem kendali mesin industri. Sistem kendali mesin industri ini menggunakan microcontroller dan perangkat lunak untuk mengontrol berbagai perangkat mekanik dalam mesin industri seperti motor, penggerak, dan konveyor. Yang kedua, sistem pemantauan kualitas produk. Sistem ini dapat memantau berbagai parameter seperti berat,
ukuran, warna, dan memberikan peringatan atau tindakan korektif jika terjadi ketidaksesuaian. Lalu ada yang terakhir, sistem manajemen energi. Sistem manajemen energi ini menggunakan mikrokontroler dan perangkat lunak untuk mengontrol penggunaan energi dalam pabrik. Adapun yang kedua yaitu implementasi sistem embedded dalam otomotif. Contohnya yang pertama diterapkan dalam Electronic Control Unit atau ECU, yang kedua sistem infotainment, yang ketiga sistem navigasi, yang keempat sistem kontrol kendaraan, yang kelima sistem hiburan kendaraan, dan yang terakhir sistem keselamatan. Lalu ada implementasi sistem embedded dalam kesehatan. Yang pertama digunakan dalam alat pemantauan kesehatan, yang kedua alat pemantau pasien, ketiga sistem telemedicine, yang terakhir implan medis. Lalu juga ada implementasi sistem embedded dalam pendidikan. Yang pertama digunakan untuk smartboard, robot pendidikan, peralatan laboratorium, dan sistem manajemen sekolah. Sistem embedded dalam peralatan konsumen. Yang pertama peralatan rumah tangga, yang kedua peralatan elektronik, yang ketiga digunakan dalam peralatan kantor, dan yang terakhir dalam peralatan olahraga. Implementasi sistem embedded juga ada dalam transportasi umum, yaitu untuk sistem pemberitahuan dan informasi penumpang, yang kedua sistem pengamanan, yang ketiga pemantauan kondisi kendaraan, dan yang terakhir sistem pembayaran dan tiket elektronik. Implementasi sistem embedded dalam pabrik dan bangunan cerdas. Yang pertama, sistem pemantauan dan kontrol pabrik. Yang kedua, sistem otomatisasi produksi. Yang ketiga, sistem energi cerdas. Dan yang terakhir, sistem keamanan. Kesimpulan dari implementasi sistem embedded dalam berbagai bidang tersebut, antara lain, yaitu memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang. Contohnya dalam industri untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan produksi, lalu dalam otomotif sistem embedded dapat meningkatkan kinerja mesin dan mencegah terjadinya kecelakaan, dan dalam kesehatan sistem embedded dapat memantau kondisi kesehatan pasien dan memberikan perawatan yang optimal. Lalu dalam pendidikan, sistem embedded dapat memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik bagi siswa. Dan yang terakhir, implementasi sistem embedded terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.